Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Paman Kripto. Jadi hari ini kami ingin menjelaskan mengenai market Bitcoin, Cardano, dan juga ada NFT yang menarik yang akan keluar di Cardano. Oke, kita lihat market terlebih dahulu ya. Hari ini BTC turun ya ke 42.000, yang Ethereum juga, cuma Cardano masih naik ya. Kemarin, masih turun, ternyata turun juga ini, 2% ya. Kemarin kayak hampir 1,5-an. Nah iya, kemarin tutupan di 1,6 ternyata, 59 ya. Dan hari ini masih belum closing, turun 2%-an, 1,55. Oke, sekarang Bitcoin. Nah, Bitcoin ini cukup menarik ya, karena trendline dia masih bertahan. Kita lihat sebentar. Nah ini. Nah, trendline dia masih bertahan di 41.000 ini ya. Ini nggak boleh tembus sih. Kalau tembus ya, berarti kan break trendline bisa juga drop lagi. Cuma ini beberapa jam 4 jaman di chart 4 jaman ini ada ekor-ekor yang ya masih ditarik naik lah. Jadi ini ada kemungkinan di 42 ini tetap jadi support baru ya. Support baru yang mungkin bisa bertahan di sini dan bisa rebound menuju ke 45-46 ribu. Nah, target ini kenapa kok ke sana? Karena ini ada beberapa resisten ya. Dulu jadi support, ini jadi resisten. Sebelumnya beberapa kali di sini. Dan juga ada MA 200 yang menahan di sana. Kita coba lihat satu jaman. Ya, masih oke ya. Masih bertahan di bawah sini. Jadi sideways cukup panjang dari 7 Januari sampai sekarang. Nah, ini masih nggak tahu kemana, ya tetap jaga-jaga aja ya. Oke, tapi Cardano naik gila ya. Kemarin drop sampai $1, 1,08 ini ya. Dan terus naik seperti channel sebelumnya di info bahwa karena ada DEX yang mau keluar ya, Sunday Swap, jadi mungkin pada beli semua. Kan menarik nih, ada DeFi di Cardano yang anggapannya berbeda kan dari yang Ethereum dan Solana dan lain-lain juga. Nah ini diperkirakan sih ya harusnya bisa bertahan ya, karena kan ini 1,6 ini juga ada resistance lumayan ya. Coba kita lihat di 4 jaman. Nah, ya ini di sini sempat 1,6 ini, 1,58 ini ya, dan beberapa kali bertahan di sini juga ya, ada menyentuh beberapa kali juga. Cuma dari short term sih oke, masih bisa naik lagi. Cuma yang mungkin masih kurang ini divergence-nya di satu jaman ini bearish ya. Bearish divergence, hidden bearish divergence karena RSI-nya turun ini. Padahal harganya naik terus. Nah, ini bisa gagal sih syaratnya ya, cuma divergence ini dia harus break yang di sini. Jadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau lebih rendah terus gini harganya lebih tinggi, berarti ini ada kemungkinan ya bisa pullback dulu turun biasanya. Oke, sekarang saya mau jelasin tentang NFT baru yang akan keluar besok ya, jam 18 UTC. Nah, ini tentang namanya REDS DAO. Jadi, DAO ini apa? Mungkin orang-orang yang sudah ngerti tahu ya, DAO ini kan Decentralized Autonomous Organization. Jadi, ada sebuah organisasi yang decentralized. Jadi, semuanya itu voting baru dilakukan. Nah, DAO ini macam-macam. Ada yang mungkin DAO untuk beli kripto, ada mungkin juga DAO untuk yang lainnya. Tapi yang ini khusus adalah DAO untuk beli NFT blue chip yang ada di Cardano. NFT blue chip itu apa aja sih? Jadi NFT blue chip di Cardano itu ada 4 sementara ini yang diakui oleh mereka, yaitu pertama Spacebot, terus ada Clay Nation, ada juga Berry ya. Berry ini NFT pertama cuma ada 100 piece aja di Cardano, dan juga yang baru-baru ini ada namanya Dead Pixel ya. Nah, 4 ini nanti akan dibeli oleh REDS DAO ini. Jadi kayak gambarnya kita ini ngepool uang bareng-bareng untuk urunan beli sebuah NFT ini yang blue chip menurut mereka. Nah, REDS DAO ini kemarin sudah sempat minting juga ya, yang Genesis itu harga 100 juga, tapi besok ini juga bakal keluar harga 100 ya. Jadi ini dia, kita lihat, nah 100 ini nanti dia kan dapat 100.000 ini. Nah 75% ini dimasukkan ke treasury dari DAO tersebut. Dan uang-uang yang masuk treasury itu digunakan untuk membeli NFT blue chip yang ada di Cardano.
Nah, besok kan dia mau keluar lagi. Nah, ada 9.000 lagi yang bakal keluar. Jadi kan ada kemungkinan dia dapat total 1 juta Cardano dari sama yang Genesis kemarin. Nah, terus 75%-nya masuk ke treasury untuk beli NFT. Berarti kan ada 750.000. Selain itu, di secondary market, kalau ada penjualan NFT RatsDAO ini, karena kan RatsDAO NFT ini diperlukan. Kenapa kok diperlukan? Karena kalau ada orang mau voting, harus punya NFT ini dulu, baru bisa voting. Kalau nggak punya, nggak bisa voting. Nah, dari penjualan itu, penjualan member itu, anggapannya member lah kita ngomongnya, penjualan member itu 10% kan ada royalty. Royalty-nya itu masuk ke treasury lagi. Jadi kan tambah-nambah terus ya treasury-nya. Dan juga dia tuh bakal mengeluarkan red token. Jadi orang-orang yang punya NFT Reds ini bakal dapat free token di airdrop sama mereka. Kalau Genesis dapatnya 5.000, kalau member besok ini dapatnya 555 token gratis sama dari Reds sendiri. Nah, token ini gunanya apa? Token ini tuh katanya sih gunanya sebagai kayak value kekuatan lah, anggapannya untuk bisa voting pakai NFT. Tapi untuk tahu voting powernya berapa, itu pakai red token ini. Ada 100 juta dan dibagikan 5%, 5% buat Genesis. Dan ini 5% lagi dibagikan juga buat owner. Jadi ownernya dapat 5%, terus treasury kalau nggak salah dapat 10% deh. Sama dia juga ada beberapa hal, dari staking juga bisa dapat. Jadi kita ini juga bisa staking RATS token kita untuk dapat RATS token lagi. Nah, staking ini bakal habis selama 2 tahun kalau nggak salah. Jadi 2 tahun tuh baru dapat dari staking reward tuh lumayan besar, kalau nggak salah sekitar 40% deh dibagikan buat staking. Oke, nah jadi treasury ini nanti sama-sama kita voting beli apa. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah ini di Discord sementara ini, karena kan harusnya di website udah smart contract, tapi kan ini masih baru, jadi masih pakai Discord ya. Jadi kayak ini voting ini. Kemarin ada voting, kan sudah voting sebelumnya mau beli apa. Dari 43.000 Cardano ini mau dibeliin apa? Kita sudah voting, akhirnya memutuskan untuk beli 75% beli Spacebar, 20% beli Claymate. Claymate ini Clay Nation ya. Nah, untuk Spacebar kan sudah dilakukan ya, beli. Nah, tapi yang Claymate ini juga ada voting. Jadi mau beli apa dari Clay Nation ini? Nah, ini kebetulan dia itu ada nego sama orang, namanya Cryptodrum sama Homesy Clay. Ini ada yang 10 biji Clay 15.000. Nah, ini yang paling banyak votingnya kan yang untuk beli yang 10 biji ini. Nah, akhirnya setelah voting ini selesai, DAO ini, RatsDAO ini sama-sama pergi beli lah, anggapannya beli 10 NFT yang sudah sesuai voting ini. Nah, ini juga dikasih tahu gambar-gambarnya apa ya, seperti ini. Ini dia. Nah ini juga sebelum-sebelumnya kita lihat voting. Apakah setelah minting beli berry? Nah, minting ini besok ya, kan dia mau jual lagi. Nah, ini ternyata dia bilang, iya, banyak orang yang mau beli berry. Terus ini juga ada pas Spacebar. Nah, ini mau dibelikan apa treasury-nya, seperti itu. Nah, selain itu, ini juga banyak-banyak ada kayak contoh next purchase chat. Jadi mau beli apa nih, banyak orang ngasih saran, seperti itu. Nah, ini juga di governance juga ada, jadi kita bisa kayak voting ya. Nah, ini dia, ini setiap beberapa hari nge-split treasury. Jadi kayak dari royalty itu, ternyata 70% tuh masuk ke treasury, 25% tuh masuk ke ownernya, ke pembuat RatsDAO ini. Jadi kan dia juga dapat keuntungan ya dari pembuatan ini. Jadi ya juga ada keuntungan buat yang anggapannya operasionalnya lah, seperti itu. Nah, ini juga dikasih info nih. Dari royalty aja dapat 2.940 Cardano sudah masuk ke DAO Treasury tanggal 14 Januari ini, bahkan dicantumkan juga Explorer Cardano-nya, jadi kayak transaction ID-nya ya, seperti kita tahu. Nah, oke. Ini juga ada macam-macam ya, discussion di sini. Jadi kayak ini muncul kalau kita sudah jadi holder. Jadi holder di sini. Kalau belum jadi holder masih belum bisa. Nah, cara jadi holder adalah harus punya NFT tersebut dan kita juga harus verify membership di sini. Nah, dia ini kebetulan pakai CNFT bot ya. Jadi kalau kita sudah verify ini dan ngelingkan wallet kita ke Discord ID kita, nah kita langsung bisa jadi punya sebagai holder di sini dan bisa voting. Oke, nah ini JPG Store ini kan marketplace-nya Cardano ya. Nah ini saya coba refresh ya. Ini Genesis RatsDAO dulu. Nah sekarang harganya udah 890 ya. Nah kemarin ini sempat harga 400-an. Mungkin ini naik gara-gara ya ini seperti kita tahu tadi saya jelaskan. Ini ada member tokennya kan beda hampir 9 kali 10 kali ya.
yang member dapat 555, yang Genesis dapat 5.000. Jadi kan kalau besok harganya 100, berarti kan orang-orang, wah mendingan beli Genesis saja, kan sama aja, dapat tokennya juga lebih banyak. Seperti itu, jadi banyak spekulasi yang langsung dibeli orang-orang. Kenapa kok harganya Redsdaw yang Genesis ini jadi mahal? Karena memang dia barusan ngasih tahu juga harga minting besok itu 100, seperti itu. Oke, untuk Redsdaw ini sekian, terima kasih sudah dengerin, dan juga jangan lupa kita juga punya Instagram Paman Kripto, silakan di follow, silakan dibaca. Mungkin yang mau belajar kripto, bingung mungkin mau tanya, silakan langsung tanya aja di IG kita, sebisa mungkin kita akan jawab dan secepat mungkin. Oke, terima kasih.